Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, berkaitan dengan layanan BKD yang diimplementasikan pada sistem terintegrasi, saya akan coba jelaskan secara padat terkait proses berjalannya laporan kinerja dan juga penilaian nantinya. Saya langsung saja. Jadi dalam hal ini ada beberapa peran yang nantinya terlibat dalam proses layanan BKD. Yang pertama tentu saja dosen yang bersangkutan atau masing-masing dosen yang tentu saja nanti membuat laporan kinerja. Berikutnya adalah asesor yang melakukan penilaian laporan kinerja. Juga ada tambahan role yaitu unit BKD internal perguruan tinggi atau prodi. Nanti rincian tugasnya saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada admin perguruan tinggi yang tentu saja masih berperan untuk melakukan sinkronisasi maupun monitoring aplikasi maupun pengguna. Dalam hal ini di sister perguruan tingginya masing-masing. Kemudian ada di pusat, tentu saja ada Direktorat Sumber Daya dan juga di PTS atau PTKL, kementerian lain itu juga ada LLDP dan kementerian lain. Yang semuanya kita coba integrasikan datanya sampai ke muaranya yaitu di pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, ini berikut rincian peran atau aktivitas yang nantinya dilakukan oleh masing-masing peran yang terlibat dalam proses beban kerja dosen. Yang pertama tentu saja dosen secara umum yaitu mengisikan portofolio yang ini bisa diakses kapan saja oleh masing-masing dosen dan bisa dimutakhirkan datanya. Kemudian melakukan pengisian dan verifikasi laporan kinerja yang ini berdasarkan pembukaan periode yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian ada asesor. Asesor di sini yaitu melakukan penilaian laporan kinerja, tentu saja. Kemudian yang di tingkat perguruan tinggi ada unit BKD, di mana nanti bertugas untuk membuka periode atau membuat periode, menandatangani pengesahan, melakukan plotting, asesor, kemudian penyimpulan laporan kinerja, dan penarikan data asesor. Kemudian untuk di tingkat prodi, ini kami coba sediakan untuk mengakomodir perguruan tinggi dengan jumlah dosen yang cukup banyak. Sehingga nanti tidak terpusat di tingkat perguruan tinggi agar membagi beban, mempercepat proses plotting, serta penyimpulan laporan kinerja. Seperti itu. Berikutnya yaitu admin PT dan atau TIK, tentu saja untuk membuat peran tambahan tadi, yaitu unit BKD, melakukan sinkronisasi di sistem maupun feeder terkait data pengajaran, seperti itu. Kemudian ada unit BKD di pusat. Nah, ini sebagai catatan Bapak Ibu, jadi asesor, jadi di sini asesor BKD tidak perlu membuat peran sebagai asesor. Jadi yang menjadi asesor BKD adalah dosen yang memiliki nira BKD yang tercatat di sistem. Nah, jadi setiap dosen yang dalam hal ini misalkan di perguruan tinggi memiliki nira BKD dan terdata di sistem pasti otomatis memiliki akses sebagai asesor BKD. Seperti itu. Jadi nanti bisa dipastikan di menu layanan BKD ada nira BKD-nya seperti itu. Kemudian pembuatan peran unit BKD ini di manajemen akses bisa dibantu oleh admin PT dan semua alur BKD ada di menu layanan BKD. Kemudian berikutnya asal data. Jadi kami coba petakan Bapak Ibu berdasarkan unsur-unsur kegiatan dalam BKD yaitu pendidikan sampai penunjang itu kami coba petakan asal datanya dari mana saja. Yang pelaksanaan pendidikan ini presentasenya lebih besar dari feeder PDDikti karena berkaitan dengan aktivitas pengajaran,
aktivitas kemahasiswaan itu semuanya dilaporkan melalui feeder. Jadi harapannya juga ada peran yang maksimal dari tim di perguruan tinggi untuk melaporkan data-data yang melalui feeder. Kemudian ada pelaksanaan penelitian, ini bisa dari Sister Sinta maupun Simtapmas, pengabdian juga demikian. Untuk penunjang semuanya dari Sister inputnya. Nah, ini kemudian beberapa hal yang cukup penting ya Bapak Ibu. Jadi ada dosen, semua dosen berarti harus dipastikan memiliki akun Sister. Pengecekan di manajemen akses. Kemudian untuk rule tambahan ini bisa dibuat juga di manajemen akses seperti itu. Nah, saya akan coba langsung berlanjut ke bagian proses pelaporannya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini nantinya proses awalnya pasti dari unit BKD di perguruan tinggi untuk membuat periode pelaporan. Periode pelaporan dibuat itu ada periode pengisian, periode penilaian, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditentukan di masing-masing unit BKD perguruan tingginya. Sehingga nanti di tampilan dosen akan muncul informasi tersebut dan juga ada isian untuk melaporkan kinerja. Nah, ini tampilannya kurang lebih akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada informasi waktu pelaporan, tabulasi kegiatan, kemudian ada informasi poin yang dilaporkan, kinerjanya apa, kemudian ada asal datanya. Jadi di sini kami coba sediakan tombol pintas atau shortcut ke menu asal datanya. Jadi data misalkan terkait pelaksanaan perkuliahan itu asal datanya dari mana. Jadi bisa dicek asal data portofolionya. Dan di sini untuk tombol tarik kinerja, jadi di sini dimaksudkan untuk melakukan tarik kinerja yang terbaru. Maksudnya ketika sudah membuat laporan kinerja, kemudian ada tambahan data di portofolio, itu bisa melalui tombol ini. Jadi menarik sekaligus data-data yang terbaru. Dan ada edit data dan hapus data. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada biodata pastinya nanti, kemudian ada pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian penunjang, kewajiban khusus, dan kesimpulan. Nah, ini terkait dengan kegiatan pendidikan. Jadi data-data ini semuanya pasti dari feeder Bapak Ibu. Dan seperti pertemuan real, SKS mata kuliah, SKS PKD ini sudah tergenerate otomatis oleh sistem. Bapak Ibu hanya cukup melengkapi bukti pendukung saja di sini nanti. Karena dari feeder kan tidak dilaporkan bukti pendukungnya, hanya dilaporkan datanya saja. Kemudian ada status dan juga aksi. Jadi status di sini untuk menjelaskan bahwa kegiatan perkuliahan ini statusnya sudah selesai. Nah, ini sebagai catatan. Kemudian ini jenis aktivitas kemahasiswaan yang bisa diklaim sebagai kinerja. Dan semuanya ini dilaporkan melalui feeder PDDikti. Jadi apabila Bapak Ibu misalkan data pengajaran atau data pembimbingan dan lain sebagainya itu tidak muncul di laman sistem, mohon dipastikan terlebih dahulu ke admin PT. Sehingga nanti apabila admin PT ada yang ditemukan kesulitan, bisa melapor ke pusat seperti itu. Kemudian terkait bukti pendukung, semuanya diunggah melalui portofolio kecuali yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Unggahan bukti pendukungnya ada di layanan BKD. Nah, untuk mengunggah ya cukup ada tombol untuk terkait bukti ajarnya, nanti akan ditampilkan form unggah bukti pendukungnya, kurang lebih akan sama seperti ini, sehingga nanti akan muncul dokumen yang telah diunggah. Nah, seperti ini contohnya. Sehingga sudah dilengkapi. Dan yang berikutnya yaitu terkait kewajiban khusus. Jadi secara proses Bapak Ibu, dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian hingga penunjang itu prosesnya sama. Jadi ada klaim kinerjanya dari menu portofolio, kemudian melengkapi dokumen pendukung seperti itu. Nah, sedangkan yang di bagian kewajiban khusus ini, Bapak Ibu akan melihat
informasi fungsional terakhirnya. Jadi karena kewajiban khusus ini didasarkan atas jabatan fungsional, jadi masing-masing jabatan fungsional pasti memiliki syarat yang berbeda. Sehingga apabila di data Bapak Ibu saat ini jabatan fungsionalnya masih belum sesuai dengan kondisi real, bisa diperbaiki terlebih dahulu. Karena nanti akan mempengaruhi di syarat kewajiban khususnya. Jadi kalau misalkan seharusnya sudah lektor kepala tapi di data di sistem atau di dikti masih asisten ahli. Nah, yang seperti itu harus segera diperbaiki. Nah, ini contohnya nanti tinggal diklaim atau ditarik kinerja yang berkaitan dengan kewajiban khusus. Ini sebagai catatan. Lalu yang terakhir yaitu terkait halaman kesimpulan. Jadi di halaman kesimpulan Bapak Ibu nanti setiap dosen bisa melihat rekapitulasi klaim kinerja yang telah dibuat atau laporan kinerja yang telah dibuat. Nah, sehingga bisa dilihat di sini sistem akan melakukan rekapitulasi secara otomatis dan melakukan perhitungan total kinerjanya. Apakah di rentang 12 sampai 16 SKS atau kurang dari 12 atau bahkan lebih dari 16. Sehingga kalau dilihat di sini di contoh di layar ini lebih dari 16, 21,75. Sehingga ada beberapa kegiatan yang harus dibuat atau distatuskan menjadi beban lebih agar menjadi SKS lebih di sini dan total kinerjanya tidak melebihi 16 SKS. Seperti itu. Nah, untuk membuat menjadi beban lebih, nanti setiap dosen bisa ke kegiatan, misalkan penelitian atau pendidikan dan lain sebagainya, diubah beberapa kegiatan menjadi statusnya beban lebih. Nah, ini contoh untuk proses membuat status kinerjanya menjadi beban lebih. Jadi, di setiap kegiatan pasti ada kolom status. Nah, di sini bisa diubah statusnya. Dan ini untuk kewajiban khusus. Dan yang terakhir, apabila sudah membuat laporan kinerja secara lengkap dan sudah yakin akan dilaporkan, bisa disimpan secara permanen dan disetujui agar nanti diteruskan ke asesor. Nah, sampai di sini maka laporan kerjanya sudah siap untuk dinilai oleh asesor. Nah, berikutnya yaitu klaim kinerja untuk dosen yang tugas belajar. Karena dalam aturan terbaru harus difasilitasi oleh sistem bahwa dosen yang tugas belajar juga harus membuat laporan kinerja, sehingga dalam hal ini dosen yang tubel itu harus mendatakan data tugas belajarnya terlebih dahulu. Jadi terkait data tugas belajar didatakan terlebih dahulu, kemudian nanti dosen tersebut tinggal melengkapi laporan studi per semesternya. Jadi nanti hanya akan muncul pendidikan dan penelitian. Nah, di sini dilaporkan tiap semesternya, diunggah. Nah, seperti ini. Sehingga nanti akan muncul tiap semester ada laporan studinya. Nah, dari situ, dari kesimpulan akan otomatis pelaksanaan pendidikannya menjadi 12 SKS. Dan total kerjanya 12 SKS sehingga memenuhi ketentuan perundang-undangan. Nah, saya pikir itu saja secara singkat proses di layanan BKD terkait pelaporan oleh dosen yang tidak tugas belajar dan dosen yang tugas belajar. Terkait asesor nanti akan disampaikan sekaligus menjelang tes karena itu juga sangat berkaitan dengan tes keterampilan nantinya. Begitu. Saya kembalikan ke Pak. Oke, baik. Terima kasih.